Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Untuk pertama kalinya, kirap bendera merah putih menempuh jarak ribuan kilometer dari Monumen Nasional menuju Istana Negara di IKN. Lalu bagaimana kesiapan menuju acara puncak 17 Agustus mendatang? Kita akan menanyakannya langsung ke Deputi Protokol Pers dan Media, Yusuf Permana. Selamat sore Pak Yusuf. Pak Yusuf, sebelum bicara soal kesiapan, saya mau tanya dulu tadi satu hal yang menarik ketika saya tadi saksikan begitu ya, kirap duplikat bendera dan juga teks proklamasi. Soal kendaraan, apa sebenarnya pertimbangannya Pak membawa duplikat bendera dan teks proklamasi ini menggunakan kendaraan rantis MV3 Maung Komando begitu Pak? Oke, jadi memang Indonesia memiliki kendaraan rantis yang diberi nama Maung dan itu adalah asli produksi dalam negeri, sehingga dalam kesempatan ini kita juga ingin mengangkat dan menginformasikan tentang produk dalam negeri, yang ini kendaraan rantis Maung. Jadi ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan bahwa Indonesia bisa membuat kendaraan rantis yang begitu hebat, begitu kokoh, dan kita pergunakan untuk kirap. Oke, karena biasanya kan menggunakan kereta kencana Ki Jagaraksa begitu ya. Oke, saya mau beralih soal persiapan jelang puncak acara HUT RI yang ke-79. Sejauh ini bagaimana persiapannya Pak? Akomodasi, misalnya soal transportasi, pesawat dan lain sebagainya. Apakah memang sudah siap, sudah mumpuni? Ya, kami terus berkomunikasi dengan tim Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan, utamanya moda transportasi pesawat udara. Kita pastikan bahwa pada tanggal 16 untuk tamu-tamu undangan itu dapat, yang dari Jakarta utamanya, dapat terbang dan terlayani dengan maskapai penerbangan seperti Garuda. Begitu juga ketibaan di Balikpapan. Para tamu kita sebagian juga bermalam di hotel-hotel yang tersedia di Balikpapan. Kemudian di hotel-hotel tersebut besok paginya tanggal 17 telah kami siapkan transportasi bus, karena kita ingin sedikit mungkin kendaraan yang ke IKN, maka fasilitas bus yang kami siapkan oleh panitia dapat dimanfaatkan dan kita arahkan tamu negara atau tamu undangan tersebut menggunakan bus yang telah tersedia. Oke, kalau 2 hari lalu kan Pak Pratikno menyebut bahwa ada kendala soal transportasi karena memang jumlahnya tamu cukup banyak, kemudian penyedia jasa transportasi di Kalimantan Timur ini juga masih belum banyak begitu. Saat ini apakah memang sudah terselesaikan? Tadi benar menggunakan bus atau mungkin menggunakan mobil sewaan begitu, Pak Yusuf? Ya, sebagian juga kami dorong bahwa panitia juga telah menyediakan bus, agar kami mohon kerjasama kepada para tamu, karena kami pada dasarnya ingin memberikan pelayanan agar tamu kita nanti terlayani dengan nyaman, dengan baik, dengan tertib, tanpa ada kendala atau hambatan menuju ke IKN. Maka kami mendorong para tamu yang berada di hotel-hotel di sekitar kota Balikpapan, gunakanlah transportasi bus yang telah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi, utamanya adalah untuk memberikan rasa nyaman dan kemudahan. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini syarat dan pengaturan warga lokal yang mau menyaksikan upacara HUT ke-79 RI di Istana Garuda IKN seperti apa Pak? Apakah mereka boleh langsung mendaftar di tempat atau memang sebelumnya sudah dibuka pendaftaran atau memang ini akan digelar terbatas begitu? Baik, jadi memang sudah jelas arahan Bapak Presiden kepada kami, bukan hanya kegiatan yang di Istana Negara IKN, tetapi juga Istana Merdeka Jakarta, bahwa masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat itu menjadi prioritas untuk dihadirkan. Begitu juga yang di IKN, para pekerja yang siang, pagi, malam membangun ibu kota baru juga kami undang dan dihadirkan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Tentu di sini kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dengan Bupati, PPU, kemudian dengan Wali Kota Balikpapan, Samarinda, untuk meminta
daftar nama dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya akan kami persiapkan undangan. Jadi benar-benar ini menjadi fokus utama kami, selain juga sudah jelas itu merupakan arahan Bapak Presiden, termasuk para pekerja. Para pekerja juga kami data dengan Kementerian PU maupun OIKN untuk dapat kami hadirkan menjadi undangan peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi. Baik, terakhir Pak, saya mau agak teknis sedikit. Ini karena digelar di dua tempat yang berbeda, upacara kan dimulai bersamaan begitu mengikuti zona WIB atau WITA. Karena kan biasanya kalau kita hanya di Jakarta hanya satu panggung begitu yang dituju oleh masyarakat Indonesia begitu pada 17 Agustus pagi. Ya, jadi perlu kami sampaikan pula bahwa peringatan detik-detik proklamasi 79 tahun yang lalu itu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dikaitkan dengan upacara nanti, kita ada di Istana Negara IKN, berarti peringatan detik-detik proklamasi nanti dilaksanakan waktu 11.00 waktu Indonesia Tengah. Itu untuk pagi hari. Namun untuk penurunan kita menggunakan pedoman waktu Indonesia Tengah, sehingga nanti yang di Jakarta pada saat penurunan menyesuaikan kegiatannya dengan waktu Indonesia Tengah. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom. Kita harapkan hikmatnya, sukacitanya tetap terasa, tidak hanya di pejabat-pejabat saja, tetapi juga ke seluruh lapisan masyarakat yang terutama warga lokal yang tadi juga Anda bilang akan diundang. Terima kasih Pak Yusuf, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam.